Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM E1E1230004. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian terkait dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini untuk memudahkan kita, teman-teman di sini bisa buka di browsernya, bisa pakai Chrome. Teman-teman bisa klik di pencarian. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa klik di pencarian W3 School. Nah, di sini nanti ada banyak bahasa pemrograman. Teman-teman tinggal klik yang Python. Nah, seperti ini. Di section ini, teman-teman akan bisa belajar terkait tutorial dengan penggunaan bahasa dari Python ini. Dimulai dari home sampai di Python example. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan tutorial Python dari section home sampai dengan di section if else. Ini tertulis dikatakan bahwa Python is a popular programming language. Jadi bahasa Python ini bisa dikatakan adalah bahasa yang sangat populer karena dia ini dapat digunakan untuk pada server untuk membuat. Jadi yang pertama, kenapa bahasa Python ini dikatakan sebagai bahasa pemrograman yang populer? Karena Python ini dia dapat digunakan pada server untuk membuat sebuah aplikasi web. Ini untuk contoh example. Kenapa bahasa Python ini lebih banyak peminatnya dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain? Karena dia ini bisa dikatakan sintaksnya lebih mudah dibandingkan dengan bahasa yang lain. Kita bandingkan dengan bahasa C++. Bahasa Python, apabila kita ingin memanggil suatu kata, misalkan kita ingin memanggil hello world. Jika menggunakan C++, kita pasti akan menggunakan cout, kemudian kita akan menggunakan in, kemudian ada cout, seperti itu. Kalau untuk sintaks dari Python, kita cukup menuliskan kata print, kemudian buka kurung seperti ini, dan kita menuliskan, misalkan di sini kita ingin menampilkan string. Kita tinggal menampilkan kalimat atau kata di dalam titik 2 ini. Kita akan contohkan. Nah, di sini untuk pencontohannya, teman-teman bisa langsung klik try it yourself di sini. Namun di sini saya akan menggunakan software. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Seperti ini. Di sini saya sudah buat file namanya untuk Python untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan contoh kode program yang tadi. Di sana misalkan kita ingin memunculkan kata memanggil nama saya, misalkan seperti ini. Kita cukup tulis print, kemudian buka kurung seperti ini, tanda petik 2 seperti ini, kemudian kita tuliskan kata yang kita inginkan, misalkan hai Indah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita save seperti itu. Kemudian ada tombol running di sini. Kita klik dan akan muncul hai Indah, seperti itu. Kita kembali lagi. Selanjutnya, untuk nah di sini pada bagusnya W3 School ini dia di sini memberikan kita exercise untuk latihan untuk menambah pemahaman kita terkait dengan bahasa yang kita pelajari. Terdapat juga Python quiz seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mulai di Python untuk pengenalan dari bahasa ini. Di Python intro, di sini merupakan sejarah dari bahasa Python ini. Nah, di sini merupakan sejarah dari pemrograman Python ini. Nah, Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991. It is used for web development. Jadi dia ini digunakan untuk pengembangan web dari sisi server, kemudian ada dari software development atau pengembangan perangkat lunak, kemudian digunakan dalam matematika dan juga script system. Seperti itu. Kemudian untuk kita masuk di sini Python install. Jadi teman-teman sebelum untuk menggunakan bahasa Python ini, teman-teman sudah harus
mendownload software dari Python, teman-teman bisa download di websitenya langsung di itu teman-teman ketikkan www.python.org atau teman-teman bisa langsung klik link di sini dan otomatis akan dibawa di ini adalah website resminya dari si Python. Laptop atau jenis komputer kalian, misalkan saya di sini menggunakan Windows, jadi kita download yang download for Windows. Nanti disesuaikan lagi jika menggunakan macOS atau other platforms. Teman-teman bisa klik di sini untuk mencari other platformnya, seperti itu. Oke, saya anggap di sini teman-teman sudah paham bagaimana untuk mendownload aplikasi Python. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan apabila kita sudah berhasil mendownload dari Python ini. Caranya, teman-teman bisa buka command line-nya atau CMD. Kita bisa teman-teman di sini bisa cek langsung di command line. Tahu kalau aplikasi Python ini sudah terinstall di laptop atau di komputernya, teman-teman bisa cek di command line dengan cara teman-teman ketikkan di pencarian di sini command atau bisa CMD. Nanti muncul command prompt seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Sama kan? Kemudian kita akan ketikkan Python version. Nah, di sini sudah muncul Python 3.12.2. Jadi di sini mengatakan bahwa atau dia menginisialisasikan bahwa kita sudah berhasil mendownload atau mengunduh aplikasi dari Python dan sudah bisa dijalankan di laptop kita. Seperti itu. Jadi cara penulisannya teman-teman bisa tulis Python spasi kemudian garis data seperti ini dan lanjutkan dengan version. Atau teman-teman bisa buka di W3 School kemudian salin yang ini kemudian bawa di command prompt. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan belajar untuk session dari Python syntax atau sintaks dari Python. Bagaimana sih cara kita penggunaan dari bahasa Python ini atau bagaimana sintaks dari Python tadi yang print hello world, kemudian nanti akan muncul hello world seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai dengan indentansi dari Python. Nah, indentansi itu mengacu pada awal dari suatu perintah atau dia dari awal dari suatu kalimat atau suatu paragraf seperti itu. Dia mengacu pada spasi di awal dari baris kode. Nah, sementara dalam bahasa pemrograman lain, indentansi ini tidak hanya untuk faktor keterbacaan, tapi indentansi dalam Python ini sebenarnya sangatlah penting. Nah, indentansi dalam bahasa pemrograman lain itu hanya dianggap untuk keterbacaan. Sedangkan indentansi dalam Python itu sangatlah penting karena dia akan berpengaruh terhadap error tidaknya suatu program. Jadi dia berpengaruh ya antara spasi. Kalau bahasa pemrograman lain ada yang tidak berpengaruh dari penggunaan spasi yang kita gunakan seperti itu. Nah, misalkan di sini ini untuk contoh dari penggunaan perintah if. Nah, di sini kenapa di sini tertulis syntax error? Karena kita bisa lihat sintaksnya. Di sini, jika 5, misalkan di sini if 5 lebih besar dari 2, maka nanti akan muncul 5 is greater than 2. Terus ini lagi. Ini sama seperti yang tadi, tapi dia di sini merah dikatakan error. Coba kita akan copy. Kita akan copy yang ini, kita bawa ke VS Code kita. Ctrl V seperti ini. Nah, kita Ctrl S. Kemudian, nah di sini sebenarnya sudah kelihatan errornya dari garis-garis keriting yang berwarna merah ini dan juga bisa dilihat di sebelah sini. Ini kalau ada tanda merahnya berarti sudah ada sesuatu yang error. Ya, coba kita buktikan, kita running. Nah, di sini tertulis error. Di sini juga sudah diberitahu bahwa indentation error. Jadi,
Bagaimana cara yang tidak error? Jadi kita tinggal memberikan spasi seperti ini, atau teman-teman bisa klik tab seperti ini. Kita Ctrl S, coba kita running. Harusnya sudah berhasil, akan memunculkan 5 is greater than 2. Nah, benar. Muncul di sini 5 is greater than 2. Jadi sangat penting ya teman-teman penggunaan spasi atau indentansi dalam bahasa pemrograman Python. Oke, kita kembali. Nah, ini untuk contoh perbedaannya. Jadi, mau seberapa jauh pun spasi yang kita gunakan itu tetap sama. Seperti ini. Jika satu spasi dengan banyak spasi seperti ini itu sama-sama bisa dijalankan dan sama-sama tidak error. Nah, yang error itu adalah ini kenapa bisa error? Karena dia di sini sintaksnya sudah salah. Dia sudah menampilkan lebih dari 2 print seperti ini. Jika ingin menampilkan seperti ini, kita harus membuat suatu pemisalan yang lain. Jadi di sini harus ditambahkan if lagi. Ini akan dibahas pada section dari if else. Nah, selanjutnya ada namanya Python variable. Python variable ini maksudnya adalah bagaimana suatu variabel kita menetapkan nilai di dalamnya. Jadi seperti itu. Misalkan kita ingin membuat variabel x dengan yang berisi sebuah integer. Misalkan kita masukkan di sini 5 dan juga kita membuat suatu variabel y yang berisi varchar di sini hello world. Nah, kita sudah membuat variabel seperti ini, kita tidak usah lagi mengetikkan, misalkan kita ingin menampilkan print hello world, kita tidak usah tulis lagi print hello world. Kita tinggal memanggil print dengan memanggil fungsi dari variabel tadi. Misalkan kita copy dulu, kita bawa ke VS Code, seperti ini. Kemudian kita panggil dengan menggunakan print, kita panggil ex, kemudian kita panggil lagi print y, kemudian Ctrl S, kemudian kita running. Nah, di sini muncul 5 dan hello world. Itu fungsi dari variabel. Jadi kita tidak perlu memanggil satu persatu, misalkan print x, misalkan kita ingin memanggil. Selanjutnya kita masuk pada section Python comment. Jadi Python comment ini atau section comment ini digunakan untuk membantu seorang programmer agar codingannya itu terlihat lebih rapi. Print hello world. Jadi kita akan menampilkan di sini bahwa oh ini this is a comment. Jadi misalkan kita bisa ganti bilang oh ini adalah sesi untuk memanggil hello world seperti itu. Jadi ini kalau kita menggunakan komen dengan indentansi seperti ini, jadi komen itu awalnya itu menggunakan tanda pagar, jadi otomatis tidak akan di running, maksudnya dia tidak akan dibaca oleh sistem. Jadi yang akan muncul itu tidak akan muncul this is a comment, hanya akan muncul hello world saat kita running. Adapun apa sih fungsi dari penggunaan komen ini? Jadi komen ini digunakan untuk membuat seorang pemrogramer itu membuat kode lebih mudah dibaca. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini untuk mencegah eksekusi saat kita menguji suatu kode. Comment can be placed at the end of line and Python will ignore the rest of the line. Maksudnya adalah komen ini tidak hanya digunakan di awal seperti ini, tapi juga bisa digunakan di akhir seperti ini. Itu boleh. A comment does not have to be text that explain the code. It can also be used to prevent Python from executing code. Jadi maksudnya adalah di sini kan untuk section komennya di sini bukan berupa kode, tapi sebenarnya komen ini bisa digunakan untuk misalkan kita tidak ingin suatu program mengeksekusi kata dari hello world ini. Misalkan untuk hello world ini kita tidak ingin dia dieksekusi, kita hanya ingin dia mengeksekusi cheers dan made. Jadi kita bisa tambahkan saja komen dengan cara menambahkan tanda pagar di awal seperti ini. Kita akan coba, kita copy, kemudian bawa ke VS Code. Teman-teman bisa langsung coba di website langsungnya di W3 School, dengan Ctrl V seperti ini.
Kalau misalkan kita hilangkan seperti ini, kalau kita Ctrl S lalu kita running, nah dia akan muncul Hello World, Here's Math. Namun apabila misalkan di sini kita berikan dia tanda pagar, nah otomatis dia akan berubah warnanya seperti ini. Kalau sudah berubah warna seperti ini, itu tandanya dia sudah merupakan bagian dari komen dan tidak akan dieksekusi oleh program. Coba kita uji dengan running. Nah, di sini hanya muncul hello world. Cheesemate-nya sudah tidak muncul karena dia sudah diberikan tanda komen seperti ini. Nah, di selanjutnya ada namanya multi-line comment. Multi-line comment ini maksudnya adalah misalkan kita ingin membuat suatu komen atau suatu program tidak mengeksekusi kode yang kita berikan ataupun keterangan yang kita berikan pada kode kita dengan dia itu bersusun dari ada baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kita bisa berikan di setiap barisnya itu tanda pagar seperti ini dan otomatis itu tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi, kalau sudah sangat-sangat panjang, kita bisa menggunakan tanda kutip 3 seperti ini. Pada awal dan di akhir juga itu diberikan tanda kutip seperti ini. Kita akan coba. Misalkan di sini kita copy. Kita bawa ke VS Code. Kita Ctrl S. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ini merupakan this is a comment written by more than just one line. Jadi komen ini ditulis lebih dari hanya satu baris. Kalau kita eksekusi, otomatis ini tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi akan hanya muncul hello world. Coba kita tes. Nah, hanya muncul hello world. Jadi ini fungsinya supaya kita tidak usah lagi satu persatu menambahkan pagar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Python variabel. Nah, variabel itu merupakan containers atau dia merupakan sebuah wadah for storing data values untuk menyimpan suatu nilai dari data. Ini untuk seperti contoh yang tadi kita ambil x itu variabel x, cara penulisannya seperti ini, x sama dengan 5. Maksudnya variabel x mengandung integer 5. Variabel y mengandung varchar John. Jadi jika kita memanggil fungsi variabel x dan y seperti ini, kita ketikkan print x dan juga print y, nanti akan muncul 5 dan John. Seperti itu, seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya, variabel do not need to be declared with any particular type. Oh, jadi ini maksudnya, ini kan ada dua variabel. Ada variabel yang berisi integer 4 dan juga ada variabel yang berisi varchar Sally. Nah, bagaimana kasusnya kalau terdapat dua variabel seperti ini? Jika kita memanggil fungsi variabel dari x, kira-kira yang fungsi mana? Jadi, program itu akan bingung, dia akan memilih yang mana yang akan dieksekusi, apakah x dari 4, x dari Sally. Jadi, program akan memilih yang terakhir sekali kita deklarasikan. Misalkan kita deklarasikan variabel x itu Sally. Itu untuk yang terakhir seperti ini. Kan yang pertama, ini yang kedua, yang terakhir. Jadi, sistem itu akan membaca, dia akan menganggap ini itu tidak ada, dan dia akan mengeksekusi yang terakhir kali di deklarasikan. Misalkan kita copy, kita bawa di VS Code, Ctrl S. Nah, seperti ini contohnya. Ini untuk komen lainnya, kita hapus saja. Nah, di sini kita run. Di sini muncul Sally. Kenapa? Karena itu tadi dia akan memilih untuk mengeksekusi fungsi terakhir yang kita deklarasikan. Nah, misalkan di sini kita hapus Sally. Ctrl S, kita running, akan muncul 4 karena memang hanya 4 seperti itu. Untuk bahasa pemrograman lain ada kasusnya yang dia ini dianggap error. Jadi dia akan memberikan dia tidak bisa dieksekusi, dia akan memberikan keterangan bahwa sintaks ini error karena dia tidak bisa menerima apabila terdapat double variabel seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya casting. Di sini casting apabila kita ingin spesifikasi atau dia lebih spesifik dari tipe data dari variabel. Kalau untuk bahasa Python, kan di sini kita sudah tahu
Nah, contohnya ini. String X sama dengan string 3, Y sama dengan integer 3, Z sama dengan float 3. Float ini kan kita sudah sama-sama tahu dia ini mendeklarasikan suatu bilangan desimal atau dia yang berkoma. Jadi apabila kita deklarasikan seperti ini, apabila kita running, kita copy. Nah, seperti itu. Misalkan kita mau dia itu muncul, kita tinggal panggil saja print X. Teman-teman bisa pakai cara seperti ini, print X, supaya tidak tulis lagi print X, kemudian di bawahnya lagi print Y, kemudian di bawahnya lagi print Z. Teman-teman bisa buat seperti ini, print X, Y, Z. Ctrl S, kita running, akan muncul 3 untuk nilai X, 3 yang kedua untuk nilai integer, dan 3.0 untuk nilai float. Kan memang float ini mendeklarasikan ini, Z will be 3.0. Jadi dia untuk bilangan yang berkoma. Jadi di sini dia deklarasikan 3,0 walaupun di sini kita tulis 3. Kalau misalkan kita tulis 5 atau tulis 6, tetap akan muncul 6.0 seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk get the type. Misalkan X sama dengan 5, Y sama dengan John. Kita bisa deklarasikan bahwa variabel atau variabel X ini dia mengandung tipe integer dan variabel Y ini dia mengandung tipe varchar. Kalau kita mau coba running, dia akan muncul seperti ini. Kelas integer, kelas string. Benar ya? Nilai X itu memang dia tipenya integer dan juga nilai Y itu John itu merupakan tipe dari string. Single or double quotes. Jadi ini bisa jadi pertanyaannya, misalkan Kak, untuk nilai varchar itu dia itu dideklarasikan dengan menggunakan tanda petik 2 atau cuman kutip 1 seperti ini. Jadi itu boleh. Kita bisa bebas untuk menggunakan yang mana saja. Tapi di sini kita bisa bebas untuk menggunakan yang mana saja. Untuk penggunaan, coba kita tes. Kita print X. Misalkan kita di sini print X ya, ini kita ganti jadi Y. Terus. Nah, John, dia bisa dieksekusi keduanya, walaupun dia menggunakan ini single quotes, ini double quotes. Dia itu bebas ya teman-teman. Lalu dia hanya digunakan untuk misalkan dia yang special case, misalkan di sini kita mau dia memunculkan kata Jumat. Jumat kan itu dia mempunyai tanda petik ya di bagian A-nya. Kalau misalkan kita gunakan tanda petik seperti 1, kita buat seperti ini, kita buat lagi 1 seperti ini. Tanda petik seperti ini. Nah, di sini akan error karena di sini dia membaca, sistem itu menganggap bahwa Jumat untuk tanda petik yang di tengah ini itu merupakan akhir dari awal yang ini. Jadi dia akan errorkan yang at ini. Makanya di sini kita gunakan yang tanda petik 2 seperti itu. Kalau kita Ctrl S, kita jalankan, nah, Jumat, John, seperti itu. Begitu pula untuk ini untuk contoh dari case sensitifnya. Variable names are case sensitive. Jadi penamaan dari variabel itu merupakan suatu kasus yang sangat sensitif. Misalkan kita ingin mendeklarasikan nilai A dengan huruf kecil seperti A dengan huruf kecil itu merupakan nilai integer 4 dan A untuk yang kapital itu adalah Sally. Kalau misalkan kita di sini untuk langsung ya teman-teman kalau mengklik dari try it yourself. Kalau misalkan kita running itu akan berbeda. Jadi
tidak akan, kalau misalkan contoh yang tadi yang sebelumnya, misalkan kita di sini copy dulu. Kita misalkan print. Nah, kalau contoh yang tadi, untuk contoh yang X tadi, apabila kita memanggil fungsi X, dia kan otomatis akan mengeksekusi yang sel ini karena dia itu yang terakhir kali dituliskan seperti itu. Atau yang terakhir kali dideklarasikan variabelnya. Bagaimana jika A seperti ini? Dia sama-sama huruf A, tapi ini yang menggunakan huruf kecil, ini menggunakan huruf kapital. Sistem itu akan bingung, jadi dia akan menganggap bahwa ini merupakan dua variabel yang berbeda. Coba kita akan tes. Kita panggil yang A terlebih dahulu. Harusnya kan akan muncul Sally, tapi di sini muncul 4 karena memang dia sensitif terhadap huruf-huruf kapital atau huruf-huruf kecil. Kalau kita panggil A, kita Ctrl S, kita running, dia akan muncul Sally. Itu untuk contoh dari case sensitif. Variable names. Nah, ini untuk section dari variable names. A variable can have a short name like X and Y, or a more descriptive name atau H atau current name, total underscore volume, rules for Python variables. Jadi maksudnya adalah penamaan dari Python ini atau bagaimana penamaan dari variabel ini. A variable name must start with a letter or the underscore character. Jadi dia itu tidak bisa diawali ini. Cannot start with a number. Jadi kita tidak bisa mengawali suatu variabel dengan awalnya itu merupakan nomor. Dia akan error atau tidak bisa dijalankan. Dia harus dimulai dengan sebuah karakter atau juga sebuah letter. Huruf seperti ini, myvar. Untuk contohnya, myvar, ini dia huruf kecil semua. Ini sudah berbeda variabel ya. Ini semua ini berbeda variabel. myvar John, my underscore var ini boleh John. Bisa juga kita menambahkan underscore di awal kalimat seperti ini. Oh ya, untuk penamaan variabel di Python itu atau di bahasa pemrograman yang lain juga, untuk spasi itu dia tidak bisa di running atau dia akan dianggap error jika kita tidak memberikan sebuah underscore seperti ini. Jadi underscore ini fungsinya sebagai pengganti dari spasi. Misalkan kita ingin membuat variabel namanya kelas genap. Kita bisa menuliskan kelas dengan underscore genap, kelas genap, seperti itu. Dan untuk contoh lainnya ini untuk myvar, var-nya di sini yang huruf kapital itu boleh. Atau mau semuanya huruf kapital atau caps lock itu juga boleh. Atau kita ingin menambahkan misalkan kelas genap 1, kelas genap 2, atau tugas 1, tugas 2, seperti itu. Kita bisa tambahkan angka seperti itu boleh. Apabila kita misalkan running semuanya, nah akan muncul semua sama itu seperti ini. Jadi semuanya ini dianggap variabel yang berbeda-beda. Multi-words variable names. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan each word camel case atau dia itu setiap katanya itu each word except the first start with a capital letter. Setiap huruf kecuali setiap kata kecuali kata pertama itu yang huruf kecil dan yang di tengah ini diawali dengan huruf besar itu boleh. Itu namanya untuk camel case. Pascal case, dia itu untuk setiap each word starts with a capital letter, artinya setiap dari variabel ini, setiap kata dari variabel ini diawali dengan huruf kapital, itu sama-sama bisa dieksekusi oleh program. Snake case, lalu bagaimana untuk snake case? Snake case ini maksudnya dia yang panjang, kasus yang panjang. My variable name, ini kan panjang. Dan pasti menggunakan spasi. Kita sama seperti yang tadi, kita bisa tambahkan dia underscore seperti ini. Selanjutnya untuk assign multiple values. Oh, ini untuk contoh yang tadi, apabila kita ingin memanggil,
kita akan di sini membuat fungsi X, Y, Z. Kita tidak usah membuat lagi X sama dengan orange, Y sama dengan banana, Z sama dengan cherry. Kita bisa langsung mendeklarasikan dalam satu baris seperti ini. Misalkan kita copy. Nah, ini kan sama sebenarnya penulisannya, ini kan sama sebenarnya, cuman dia sudah beda sintaks lagi, dia sudah beda penulisan lagi. Jika yang tadi pertama kita tulis X sama dengan orange, kemudian di bawah Y sama dengan banana, kalau kita satukan seperti ini itu boleh. Dan bahkan dia lebih memudahkan dalam penggunaan citasinya. Misalkan kita buat ini. Nah, akan dieksekusi oleh program orange, banana, cherry. Itu sama. Lalu bagaimana dengan seperti ini? One value to multiple variables. And you can assign the same value to multiple variables in one line. Ini maksudnya adalah nilai dari variabel X saat nilai dari variabel Y dan nilai dari variabel Z itu sama. Sama-sama orange. Sama-sama orange. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan dia X sama dengan orange, kemudian di bawahnya lagi Y sama dengan orange. Kita tinggal buat X sama dengan Y, sama dengan Z, sama dengan orange. Kalau kita eksekusi, akan muncul orange, orange, orange. Orange, orange, orange. Seperti itu. Lalu di sini namanya unpack a collection. If you have a collection of values in a list, label etc., Python allows you to extract the values into variables. This is called unpacking. Maksudnya adalah banana, cherry. Kemudian kita ingin lagi membuat variabel X, variabel Y, variabel Z itu isinya sama-sama fluid. Jadi daripada kita sama-sama menuliskan kita maksudnya seperti ini. Kita ingin agar nanti X ini muncul X sama dengan apple, Y sama dengan banana, Z sama dengan cherry. Daripada kita menuliskan satu persatu seperti itu, di sini sudah ada variabel fluid. Kita tinggal samakan saja, X itu nilai dari X ini sama dengan nilai dari fluid. Jadi kita tinggal tuliskan X, Y, Z sama dengan variabel fluid. Apabila kita coba untuk eksekusi, salah. Apabila kita coba untuk eksekusi, akan muncul apple, banana, cherry. Karena kita di sini, jadi sistem itu akan menganggap bahwa nilai dari X sama dengan apple, nilai dari Y sama dengan banana, dan nilai dari Z sama dengan cherry. Sehingga muncul tadi apple, banana, cherry. Selanjutnya, ada namanya Python output variable. Output variabel ini maksudnya adalah ini tuh sebenarnya menjelaskan tentang fungsi dari buka kurung seperti ini ya. Buka kurung seperti jadi in the print function you output multiple variables separated by a comma. Jadi kita bisa memisahkan apabila kita ingin memanggil suatu variabel X, Y, dan Z. Kita bisa memisahkan semuanya itu dengan menggunakan koma seperti ini. Seperti contoh yang tadi, kita tidak usah menuliskan satu persatu print X, print Y, print Z. Kita tinggal satukan saja seperti ini. Atau juga kita bisa menggunakan tanda plus seperti ini. Jadi misalkan variabel nilai untuk variabel X Python, nilai untuk variabel Y is, dan nilai untuk variabel Z awesome. Jadi kalau kita print X tambah Y tambah Z, jadi otomatis nilai dari variabel X akan dijumlahkan dengan nilai dari variabel Y dan juga dijumlahkan dengan nilai dari variabel Z. Jadi kalau digabungkan nanti otomatis nanti otomatis dia akan dieksekusi dan akan mengeluarkan output berupa Python is awesome. Coba kita kopikan bawa di VS Code. Ini karena sudah terlalu banyak seperti ini, teman-teman harus membersihkannya seperti ini karena biasanya dia berpengaruh pada cepat tidaknya kita dalam merunning dalam cepat tidaknya dalam kita merunning suatu program. Kita hapus saja seperti ini.
Nah, akan bersih. Kita running kembali. Nah, akan muncul Python is awesome. Global variables. Nah, Python global variable. Variables that are created outside of a function, as in all of the examples in the previous page, are known as global variable. Global variables can be used by everyone, both inside of function and outside. Jadi maksudnya ini adalah ketika kita membuat suatu variabel yang berada di luar dari function itu, dan kita bisa menggunakan itu baik di dalam function. Jadi untuk membuat function itu sebenarnya menggunakan def seperti ini. Kemudian buat my function. Ini my function adalah seperti sintaks untuk membuat function. Kemudian kita tulis di bawahnya print Python is. Ini untuk eksekusinya ya. Python is seperti ini. Dia merupakan varchar seperti ini. Kemudian tanda plus. Jadi Python is kita gabungkan dengan function yang kita sudah buat di atas tadi ini, atau kita bisa tambahkan x awesome. Seperti itu. Kalaupun kita mau coba running, misalkan kita langsung coba di sini saja. Try it yourself. Nah, kalau kita running, awesome dan awesome, Python is awesome. Begitupun untuk create a variable insert and function with the same name as the global variable. Nah, ini untuk contoh yang namanya itu sama. Kalau misalkan di sini kita sudah deklarasikan untuk variabel x yang pertama itu awesome, kita buat lagi di dalam seperti ini. My function x sama dengan fantastic, print Python is plus dengan variabel x. Kemudian di sini ada lagi di bawahnya, my function print Python is plus variabel dari x. Kalau kita try it yourself, nah, di sini dia akan mengeksekusi Python is fantastic. Kenapa fantastic di sini? Karena dia sebenarnya masuk di sini karena dia sudah deklarasikan tadi. Karena ini sebenarnya sudah double deklarasi ya sebenarnya. Kita sudah deklarasi sebelumnya di atas print ini x sama dengan fantastic. Jadi kalau kita memanggil fungsi dari atau kita mengeksekusi nilai dari variabel x, yang akan dieksekusi adalah variabel x yang fantastic ini. Kemudian kita akhiri ini untuk penutup dari my function. Kita buat lagi di bawah. Kita ingin menampilkan print Python is. Nah, di sini program tidak akan lagi memanggil fantastic ini, dia akan memanggil yang awesome ini, karena ini hanya berada dalam satu fungsi, sedangkan ini sudah berada di luar fungsi. Jadi yang akan dieksekusi adalah x yang variabel isinya awesome, seperti ini. Jadi ini contohnya. Dan yang selanjutnya untuk dissection variable, ini untuk variabel exercise. Jadi di sini teman-teman bisa coba-coba untuk latihan. Test your Python variable skills with exercise from all category. Jadi di sini untuk teman-teman bisa coba latihannya satu persatu untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman terkait dari section Python variable ini. Selanjutnya kita masuk untuk di bagian Python data types atau tipe data. In programming, data type is an important concept. Ya, dia merupakan hal yang penting. Variabel bisa menyimpan data dari beberapa tipe yang berbeda, dan tipe yang berbeda juga bisa melakukan hal yang berbeda juga. Python has the following data types built in by default in this category. Jadi ini untuk jenis kategori dari tipe data. Di sini text type, misalkan kita ingin menampilkan tipe yang berupa teks. Itu untuk menampilkannya kita menggunakan tipe data string. Kemudian untuk tipe data yang numerik atau yang berupa angka, itu integer, kita bisa gunakan integer untuk bilangan yang tidak berkoma, sedangkan yang berkoma kita bisa gunakan float, dan juga ini untuk kompleks. Sequence types, misalkan ini untuk jenis urutan.
ada yang berbaris, ada yang tapel, atau juga range. Untuk mapping type atau jenis pemetaan, kita bisa gunakan tipe data dict, set types, set atau frozen set, boolean type. Boolean type itu kan kita menggunakan fungsi dari bool, atau dia menggunakan tipe data dari boolean. Dan untuk binary types atau angka biner, tipe biner itu kan cuma 2 nilai, cuma 0 dan juga 1. Di sini dia menggunakan tipe data bytes atau byte array dan juga memory view. Dan juga yang terakhir adalah non-type atau tidak ada tipe. Jadi di sini juga tertulis non-type. Getting the data type. Misalkan kita untuk contoh yang tadi, misalkan kita ingin mengetahui apa sih tipe data dari 5 ini, walaupun kita sudah sama-sama tahu kalau ini merupakan integer. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kita membuat fungsi pemanggilan print type. Ini type untuk kita mengetahui tipe datanya. Kemudian kita masukkan variabel x. Nanti kalau dieksekusi, dia akan pasti memunculkan integer. Kita copy, Ctrl C, Ctrl S. Dia akan memunculkan kata atau tipe data integer, kelas integer. Begitu juga untuk tipe data yang lain. Misalkan di sini kita tulis dia varchar, misalkan di sini kita tuliskan dia kalimat hello world. Kalau kita deklarasikan printnya, nanti kalau kita running, pasti dia akan muncul tipe data string. Sama. Oh, ini untuk jenis setting data type-nya. In Python, the data type is set when you assign a value to a variable. Oh, ini untuk apabila kita membuat suatu dataset. Seperti ini untuk contohnya. Ini kurang lebih sama ya dengan penjelasan yang tadi. Teman-teman juga bisa melakukan exercise untuk menguji pemahaman teman-teman di bagian bawah. Di setiap section itu biasanya selalu ada kolom exercise seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam section Python numbers. Python numbers. There are 3 numbers types in Python. Oh, ini untuk contoh data types, tapi dia yang versi bilangan atau dia numerik. Integer, ada float, ada complex. Variable of numeric types are created when you assign a value to them. Maksudnya kita harus memasukkan nilai sebelumnya untuk mengetahui masing-masing tipe data dari variabel ini. Seperti itu, misalkan ini. Variabel X mengandung integer 1, variabel Y mengandung floating data atau yang berkoma 2,8, dan untuk yang kompleks itu 1J. Kalau misalkan kita try it yourself, nah, dia akan muncul, ya, seperti saya bilang, ini tipe data integer, ini tipe data float, ini tipe data yang kompleks. Integer or int. Untuk penulisan tipe data nanti saat di pemrograman atau di VS Code nanti atau dimanapun kalian membuat code programnya, kalian tuliskan dia int, integer, yang berarti singkatan dari integer. Is a whole number, positive or negative, without decimals of unlimited length. Jadi ini untuk batas panjangnya. Jadi dia unlimited panjangnya. Mau seberapa panjang pun itu bisa dieksekusi. Kecuali untuk bilangan berkoma. Ini untuk X sama dengan 1. Ini untuk yang nilai variabelnya yang banyak. Ini yang bahkan yang dia sudah pakai yang negatif. Itu sama-sama masih bisa dieksekusi oleh program. Nah, selanjutnya untuk tipe data float. Float or floating point number is a number, positive or negative, containing one or more decimals. Maksudnya, ini. Untuk tipe data yang berkoma 1,10, 1,10, 1,0, atau minus 35,59. Kalau misalkan kita copy, kita bawa dia di VS Code.
Dia akan mengklasifikasikan bahwa semua nilai ini merupakan tipe data dari float, karena memang masih masuk dalam ketentuan data tipe data float. Float can also be scientific numbers with NE to indicate the power of 10. Oh, ini untuk tipe data yang panjang sekali, jadi dia sudah menggunakan I untuk tipe datanya. Selanjutnya untuk kompleks. Complex numbers are written with a G as the imaginary part. Dia sudah menggunakan seperti ini. Jadi dia untuk sifatnya untuk data yang benar-benar kompleks. Seperti itu. Nah, ini untuk type conversion. Kamu juga bisa mengkonversi dari satu tipe data atau satu tipe ke lainnya dengan menggunakan seperti ini, integer, float, and complex metode. Jadi, ini kan satu. Nilai variabel X ini merupakan integer 1, nilai variabel Y merupakan floating data atau tipe data float 2,8, dan untuk yang ini Z, dia yang untuk tipe data yang kompleks atau 1J. Kita bisa konversi, misalkan nilai print tipe data, print tipe float X. Oh, ini untuk mengkonversinya kita bisa gunakan seperti ini. Kita buat variabel baru, misalkan variabel A, B, C. Variabel A kita masukkan untuk tipe datanya terlebih dahulu float, lalu kita masukkan variabel X. Jadi, X kan ini merupakan tipe data dari integer. Kalau kita tuliskan seperti ini, nanti dia akan berubah menjadi 1.0 atau dia berubah menjadi tipe data float. Nah, sedangkan untuk B atau yang Y ini, kita jadikan dia integer. Jadi 2,8 ini nanti muncul akan hanya integer 2, karena kita sudah ubah tipe datanya, bukan lagi merupakan tipe data float, tapi sudah masuk ke integer. Seperti itu. Dan C, untuk variabel C, yang nilai X ini, kita akan ubah dia menjadi jenis tipe data yang kompleks. Coba kita copy semua. Kita copy untuk membuktikan hal tadi. Kita running. Nah, seperti ini. Di sini dia akan print dulu A, B. Di sini dia akan print A, B, C. Lihat. Seperti tadi, nilai X itu sudah berubah jadi 1.0, berubah jadi float. 2,8 yang float ini tadi dia sudah berubah menjadi integer. Dan nilai integer 1 sudah berubah menjadi data kompleks menjadi 1 ditambah 0C. Untuk di sini, ini untuk membuktikan tipe datanya kalau sudah berubah atau tidak. Dia sudah berubah, dia jadi klasifikasinya dia sudah menjadi float, ini integer, ini kompleks. Sudah berubah dari data type sebelumnya. Random number. Python does not have a random function to make a random number, but Python has a built-in module called random that can be used to make random numbers. Nah, ini untuk contoh untuk random number, tapi di sini kita harus membuat suatu pengimportan, import the random module and display a random number between 1 and 9, between 1 and 9. Kita coba di sini, try it. Jadi, di sini dia memberikan fungsi random. Jadi antara 1 sampai 10, kita tidak tahu angka apa saja yang akan dia tampilkan. Itulah dia bersifat random. Misalkan kita running kembali. 5. Kenapa sudah berubah jadi 5? Karena itu tadi dia itu akan memberikan kita tampilan data yang bersifat random. Selanjutnya untuk section Python casting. Ini untuk X will be 1, Y integer, Y will be. Oh, ini untuk contoh yang tadi, untuk casting number yang tadi. Yang seperti tadi yang kita ubah-ubah, nilai data type-nya integer 1, integer 2.8, integer 3.
Jadi contohnya itu nilai integer ini kan memang 2,8. Tapi kalau kita eksekusi nanti, dia akan muncul 2 seperti itu. Begitu pula dengan yang ini. Ini kan sebenarnya dia merupakan varchar. Maka itulah mengapa dia punya tanda petik 2 seperti ini. Tapi karena kita sudah casting datanya di awal menjadi semua data variabel X, Y, Z ini, kita casting dia menjadi sebuah integer, maka nanti outputnya akan 1, 2, 3, seperti itu. Ini untuk contoh yang lain. Kalau tadi untuk integer, begitu pula ini untuk contoh yang float, kurang lebih sama. Begitu pula dengan tipe data yang string ini. Misalkan kita copy. Misalkan kita panggil dia print X. Ctrl F, lalu running. Dia akan muncul S1, 2, 3.0. Padahal kita sama-sama tahu bahwa 2 itu merupakan nilai integer, 0 itu merupakan float. Tapi karena kita sudah casting dia menjadi string atau berupa kalimat, jadi semuanya akan muncul atau bisa dieksekusi karena dianggap sebagai suatu kalimat, bukan lagi variabel angka atau bukan lagi sebuah hal yang sebuah numerik. Dia sudah berubah menjadi tipe data yang seperti kalimat. Selanjutnya untuk Python string. Nah, ini string ini dia merupakan quotation marks atau dia merupakan tanda petik seperti ini, tanda kutip. Ini untuk seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan tanda kutip 1 itu sama dengan penggunaan tanda kutip 2. You can display a string literal with the print function. Ini untuk contoh perbedaannya. Jika kita ingin outputnya itu, atau kita mendeklarasikan, kita memanggil print hello dengan tanda kutip 2 dan juga print hello untuk tanda kutip 1, apabila kita eksekusi, sama-sama bisa dieksekusi. Nah, untuk quotes inside quotes, jadi ini tuh sama seperti yang tadi untuk contoh kasus yang Jumat tadi. Misalkan print it's alright. Ini kan ada tanda quotes tapi dia single quotes yang seperti ini. Kalau kita menggunakan yang single quotes seperti ini di tengah begini, berarti yang awalnya itu kita harus menggunakan dia dengan double quotes supaya si single quotes ini tidak tereksekusi atau tidak mempengaruhi dari sintaks dari penulisannya. Dia hanya dianggap sebagai bagian dari varchar. Seperti ini juga, he is called Johnny. Seperti itu. Dia ini sebaliknya, dia di sini menggunakan single quotes untuk yang, jadi bisa sebaliknya ya, single quotes untuk yang pertama, dan untuk di tengah-tengahnya bisa menggunakan double quotes, itu sama-sama boleh, atau mau yang double quotes pertama dan single quotes nanti yang berada di tengah-tengah, itu juga boleh. Ini untuk assign string to a variable. Assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string. Oh, ini untuk contoh yang seperti tadi. Jika variabel A kita ingin mendeklarasikan bahwa dia itu berisi sebuah data tipe string. Kita tinggal tambahkan equal atau sama dengan seperti ini. Ini untuk multi-line string, ini untuk contoh yang seperti tadi juga. Untuk yang bagian comment, kita tinggal tambahkan dia double quotes seperti ini. Strings are arrays. Like many other popular programming language,
Seperti bahasa programming populer lainnya, string di Python itu the arrays of bytes representing Unicode characters. Jadi dia merepresentasikan dari kode unik atau karakter dari Unicode. However, Python does not have a character data type. A single character is simply a string with a length of 1. Square brackets can be used to access element of the string. Jadi square brackets atau dia yang berbentuk square bracket seperti ini. Bisa digunakan untuk mengakses elemen dari string. Misalkan kita buat seperti ini. Misalkan ini kita try it yourself. Hello world. Print A 1. Ini maksudnya adalah kita ingin memanggil suatu variabel A. Ini kan variabel A isinya adalah nilai string hello world. Di sini kita tulis A, tapi kita buatkan dia kurung siku seperti ini. Ini maksudnya adalah kita memanggil huruf pertama dari si variabel ini. Kenapa di sini huruf pertamanya bukan H tapi E? Karena dia dihitung 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Bagaimana kalau kita ganti jadi 0? Harusnya yang muncul adalah huruf H. Nah, itu benar. Yang muncul adalah huruf H seperti itu. Selanjutnya, untuk looping through a string. Sejak string are arise, we can loop through the characters in a string with a for loop. Jadi kita bisa gunakan sebagai for x in banana. Jadi kita print x. Maksudnya adalah jika x dalam x in banana, kita print x. Jadi dia akan muncul seperti ini, banana. Tapi dia per huruf dan juga dia bentuknya menurun vertikal ke bawah. Nah, untuk string length, ini dia itu untuk mengetahui to get the length of string atau mengetahui panjang dari string. Gunakan seperti ini len function len seperti ini. Misalkan ini hello world, print dalam kurung len, terus masukkan variabel A. Kalau misalkan kita eksekusi, harusnya dia itu, dia di sini keluar 13 karena itu 5 tambah 1,6 spasinya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dia dari sini. Jadi dia menghitung dengan spasinya juga. Kalau misalkan kita tambahkan spasi lagi, harusnya dia di sini 14. Nah, itu. Karena dia juga menghitung, dia menganggap ini variabel yang spasi ini itu merupakan satu hitungan juga, masuk dalam satu hitungan. Yang Python slicing string. Ini maksudnya adalah untuk kita mengetahui jarak antara huruf kedua sampai huruf kelimanya itu berapa. Misalkan ini. Kita eksekusi, kita Ctrl C dulu. Misalkan di sini kan tertulis variabel B antara 2, tanda kutip 2 ini sampai dengan 5. Maksudnya adalah huruf kedua sampai huruf kelima itu dieksekusi. Di sini muncul LLO karena memang dihitung dari sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi komanya itu tidak ikut. Sedangkan itu dia get the slicing itu dia tidak terhitung untuk angka yang kelima. Jadi get the characters from position 2 to position 5 atau dia position 5-nya ini tidak include. Jadi misalkan tadi ini hello world. Kalau ini kan koma, harusnya dia ikut. Tapi karena misalkan kita di sini tambahkan lagi i. Kita tambahkan i, kita Ctrl S, kita tetap LLO. Kenapa? Karena dia tidak memang include dengan huruf yang kelima. Jadi kayak antara jarak dimulai dari 2 sampai dengan 5. Tapi 5-nya ini tidak masuk dalam hitungan. Jadi hanya masuk 2, 3, dan 4. Makanya di sini hanya muncul L, dan huruf O. Kecuali kita menggunakan slice from the start.
Bagaimana caranya? Di sini get the characters from the start to position 5, not include juga. Jadi dia itu uh, kita memasukkan karakter B tapi dimulai dari position 5. Misalkan kita langsung coba di sini. Di sini muncul hello. Kenapa? Jadi dia memanggil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia istilahnya mulai dari awal dari kalimat sampai huruf kelima, dan huruf kelimanya itu include. Jadi hello. Kalau misalkan kita tambahkan di sini dia 6, kemudian kita running, dia akan ikut dengan tanda koma. Nah, kemudian slice to the end. Kalau untuk slice to the end, dia itu akan memunculkan dari awal sampai akhir. Kenapa di sini dari LLO word? Karena di sini kita menuliskan 2. Kalau kita menuliskan 0, pasti otomatis akan dimulai dari hello world. Nah, seperti itu. Akan muncul dari hello world. Selanjutnya, untuk section dari modify strings, di sini ada uppercase. Uppercase ini untuk dia itu uppercase maksudnya dia mengkapitalisasi semua hurufnya, atau dia seperti caps lock. Kan di sini kita sudah A itu dia huruf kecil semua. Tapi di sini kita berikan dia tambahan A titik uppercase. Kita buatkan kurung seperti ini. Nanti dia akan muncul dia akan muncul output berupa hello world tapi dalam format uppercase. Untuk lowercase dia sama, tapi di sini dia lowercase sama seperti tadi case-nya, cuman dia dalam bentuk ini. Dia nanti akan keluar output berupa lowercase atau dia itu yang huruf kecil semua. Untuk remove white space, the strip method removes any white space from the beginning or the end. Jadi kalau misalkan kita try it yourself, di sini kan ada spasi antara tanda petik sini atau double atau tanda petik 2. Ada spasi kosong antara tanda petik 2 dengan hello world. Jadi sistem ini dengan adanya fungsi strip ini dia akan menghilangkan spasi dari si hello world ini. Seperti itu. Ini namanya ada lagi yang namanya replace string. Replace string ini maksudnya adalah kita Ctrl S dulu. Hello world. Dia itu untuk replace atau katanya atau artinya itu kan mengganti atau menukar. Jadi replace H with J. Jadi kita mengubah huruf H ini menjadi J. Jadi di sini bukan hello world tapi jello world. Coba kita ubah lagi. Coba di sini kita ubah yang huruf V. Kita ubah dengan J. Kita Ctrl S. Harusnya nanti hello Joel. Nah, hello Joel. Seperti itu. Jadi ini memudahkan kita untuk mereplace kata-katanya. Split string. Split string. Jadi dia ini untuk penggunaan spasi seperti ini. Dia dalam satu variabel di sini kita punya hello dan juga di sini word. Jadi istilahnya ada 2 kata hello dan word. Kita ingin masing-masing dari hello ini dibuatkan single quotes. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Kita ingin masing-masing ada tanda kutipnya seperti ini. Makanya disinilah kegunaan dari split. Split. Kenapa ditambahkan koma ini? Komanya ini untuk di antara ini nanti. Selanjutnya ada concatenate strings atau string concatenate. To concatenate or combine two string, you can use the plus operator. Ini dia untuk maksudnya kita menggabungkan antara variabel A dan juga variabel B. Misalkan ini untuk
variabel A isinya hello, variabel isinya word. Kalau untuk variabel C itu berisi penjumlahan antara variabel A dengan variabel B. Jadi nanti saat kita memanggil si variabel C ini nanti akan muncul hello world seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Kalau kita ingin menambahkan space between them, misalnya kita ingin menambahkan spasi antara mereka, kita akan bisa menambahkan add a plus seperti ini. Kita buatkan dia double quotes yang berisi spasi kosong seperti ini. Jadi kalau kita misalkan eksekusi, dia itu akan memberikan spasi kosong. Kalau kita hapus spasi kosongnya, dia menyatu. Karena kita tidak memang formatnya seperti itu. Kita tidak memberikan dia spasi yang berbentuk atau kita tidak memberikan dia jarak. Bisa kita akali seperti itu. Kalau kita mau repot, kita harus menambahkan spasi kosong di variabel A ini. Seperti itu. Jadi nanti, nah dia akan spasi. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi yang tadi dengan menambahkan nanti di pemanggilan variabel C-nya itu atau di variabel C-nya kita tambahkan langsung dia spasi kosong seperti ini. Tuh. Itu fungsi dari Python string concatenate. Selanjutnya untuk format string ini untuk contoh yang salah. As we learn in the Python variable chapter, we cannot combine strings and numbers like this. Kita tidak bisa menggabungkan antara Python variabel antara string dan juga number seperti ini. Misalkan kita ingin memasukkan age ini 36. TXT ini my name is John, I am, terus kita tambahkan dia age seperti ini, itu tidak bisa. Dia harus variabel tambah variabel, sesama variabel, mohon maaf, dia harus sesama varchar dengan varchar dan juga sesama integer atau yang penting numerik sama dengan numerik seperti itu ya. Nah, ini untuk escape characters. Ini untuk penggunaan kode-kode yang lainnya, other escape characters. Ini untuk penggunaan single quote, tab, backspace, form fit, octal value, dan hex value. Selanjutnya untuk bagian dari string method. Ini untuk Python has a set of built-in methods that you can use on string. Oh, ini untuk seluruh metode dari string return new value. They do not change the original string. Mereka tidak mengubah dari string originalnya. Ini teman-teman bisa lihat di bagian section string method. Dan yang terakhir untuk string exercise. Sama seperti yang tadi sebelumnya. Sama seperti variable exercise tadi sebelumnya ada. Teman-teman bisa melatih pemahaman teman-teman dengan mengikuti string exercise pada section Python strings di bagian terakhir. Selanjutnya kita masuk pada section Python booleans. Booleans ini merepresentasikan satu atau dua variabel saja, yaitu true or false, atau dia benar atau salah. In programming, kamu sering mendapatkan bahwa sebuah ekspresi dari benar atau salah. Kamu bisa mengevaluasi ekspresi lain di Python dengan menggunakan dua jawaban, true or false. When you compare two values, ketika kamu membandingkan dua nilai, ekspresi is evaluated and Python returns the Boolean answer seperti ini. Jika misalkan kita memberikan pernyataan seperti ini, 10 lebih besar dari 9, itu true. Ya, karena 10 memang lebih besar dari 9, itu true. Itu artinya benar. Jika 10 sama dengan ini maksudnya sama dengan itu bernilai sama. Misalkan 10 sama dengan 10, nilai 10 sama dengan 10, berarti di sini kita gunakan 10 sama dengan 10. Tapi karena ini untuk menguji 10 sama dengan 9 itu false. Iya, karena memang 10 tidak sama dengan 9. Kemudian ada lagi 10 lebih kecil dari 9. 10 lebih kecil dari 9 itu sudah salah. Jadi di sini akan memberikan definisi bahwa itu adalah false. Seperti itu. Itu untuk jenis Python dari jenis booleans yang pertama. Selanjutnya, ini untuk
penerapannya juga di if else. Nanti ini apabila dia adalah bernilai true dan juga bernilai false. Ini penggunaannya apabila kita menggunakan if else. Nah, selanjutnya ini ada evaluate values and variable. The Boolean function allows you to evaluate any value and give you true or false in return. Misalkan seperti ini. Print Boolean hello, print Boolean 15 itu bernilai true. Karena evaluasi any value, apapun nilainya, dan akan memberikan kita true or false in return. Most values are true. Hampir setiap value is evaluate to true if it has some sort of content. Any string is true kecuali empty string. Apapun string lain itu benar kecuali string yang kosong. Any number is true kecuali 0. Number lain itu benar, apapun nomor lain itu benar kecuali 0. Any list, tuple, set, and dictionary are true kecuali dari empty-nya. Untuk section Python operators, nah ini untuk penggunaan operator matematika seperti itu. Operator are used to perform operation and on variables and values. In the example below, contoh di bawah kita menggunakan tanda plus operator untuk menambahkan kedua nilainya. Misalkan print 10 tambah 5 pasti nanti akan menghasilkan 15 ini. Karena ini itu dianggap sebagai sebuah operator penjumlahan atau operator aritmatika. Nah, ini untuk contohnya operator tambah digunakan seperti ini, operator kurang, operator kalinya itu atau multiplication dia menggunakan tanda bintang, untuk bagi dia menggunakan slash, untuk mencari modulus dia menggunakan persen, exponentiation atau eksponensial dia menggunakan tanda bintang tapi dia double bintang seperti ini untuk bilangan exponentiation. Coba kita try it. Yang bilangan exponentiation ini dia misalkan x eksponen y sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 seperti itu. Atau 2 pangkat. Ini adalah perpangkatan, 2 pangkat 5. Kalau misalkan 2 pangkat 2, hasilnya harusnya adalah 4. Nah, karena dia memang exponentiation itu perpangkatan. Python assignment operator. Assignment operator are used assign values to variables. Jadi ini untuk contohnya saja, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ini untuk Python comparison operators. Jadi dia itu untuk membandingkan seperti penggunaan equal atau sama dengan. Jika kita menuliskan 3 sama dengan 5, itu tidak akan bisa terbaca kecuali kita menambahkan 2 equal seperti ini. X sama dengan Y. X sama dengan Y. Jadi kita menggunakan fungsi di sini. Print X sama dengan Y. Misal, jadi di sini 5 sama dengan nilai 3 itu false karena itu salah. Coba kita di sini ganti jadi 3. Nanti hasilnya pastinya adalah true. Nah, hasilnya adalah true. Selanjutnya, ini untuk not equal atau dia tidak sama dengan. Jika tadi ini, misalkan tadi 3 ya, 3 sama 5 itu tidak sama dengan, itu sama dengan. Kalau untuk penggunaan yang tidak sama dengan, kita bisa menggunakan penambahan tanda seru di awal seperti ini. Kalau untuk menjelaskan dia ini lebih besar dari kita menggunakan siku seperti ini, sama seperti yang lainnya juga seperti ini. Kalau misalkan kita mau buat dia ini 3 ini atau 5 sama dengan atau lebih dari 5. Kita bisa menggunakan siku seperti ini, lalu tambahkan dia tanda equal atau sama dengan, seperti itu.
Nah, ini untuk Python logical operators. Logical operator ini apa? Ini untuk description-nya misalkan kita panggil AN deh atau N. Dia ini untuk return true if both statement are true. Jadi untuk menggabungkan dua apabila kedua statementnya itu adalah true. Ini untuk contohnya saja. X lebih kecil dari 5 dan X lebih kecil dari 10. Itu untuk ini dia berfungsi untuk di if else. Ini or, ini dia true jika salah satu dari pendapatnya itu adalah benar. Ini dia jika keduanya adalah benar, ini or jika salah satunya benar. Not, it refers the result. Return false if the result is true. Nah, kalau selanjutnya ini adalah Python identity operators atau dia ini sejenis identitas. Returns true if both variables are the same object. X is Y. Returns true if both variables are not the same object. Oh, ini dia misalkan X adalah sama dengan objek Y. Itu kan sama karena dia sama-sama varchar. Nah, ini untuk Python membership operator, untuk in ada not in dia X in Y, untuk contohnya X not in Y. Tinggal ditambahkan saja in Y, in dan juga not in. Nah, ini untuk Python bitwise operators. Bitwise operators are used to compare binary numbers. Jadi, untuk operator dan kita menggunakan itu namanya and. Ini operator ini namanya or, XOR, in not, zero fill left shift, sign right shift. Selanjutnya, ini merupakan Python list. Ini untuk contohnya this list. Oh, ini untuk sejenis varchar tapi yang berbentuk list. Kita biasanya menambahkan koma seperti ini. Nah, ini untuk printlen this list. Jadi di sini untuk menghitung seberapa panjang dari this list ini. Dia dihitung bukan lagi per huruf. Dia bukan dihitung per huruf tapi per koma, section koma. Ini kan ada 3 jenis buah. Kalau misalkan saya tambahkan lagi 1 buah, misalkan kita di sini tambahkan kelapa, nanti pasti jawabannya adalah 4, seperti itu. Ini untuk list items atau data types, list 1, list 2, list 3. List 1 isinya ada apple, banana, cherry. List 2 ada 12793, list 3 true, false, false. Nah, ini. True, false, false. 15793. Untuk kurang lebih sama seperti yang kemarin yang lalu-lalu yang list 1, list 2, list 3. Ini untuk akses dari list item. Ini untuk contoh dari this list-nya. Misalkan minus 1. This list minus 1 cherry. Jadi kita hitungkan yang akan muncul itu adalah cherry. Kalau misalkan kita taruh dia minus 3, lalu kita running, pasti yang akan muncul adalah apple. Nah, ini untuk mengetahui range of indexes. You can specify a range of index by specifying where to start and where to end the range. When specifying a range, the return value will be a new list with the specified items. Jadi, misalkan kita copy. Nah, 2 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa di sini dia muncul di sini cherry, orange, kiwi. Jadi dia memunculkan variabel nilai dari variabel yang mulai dari angka 2 yang 0, 1, 2 dari cherry ini sampai dengan 5. Dengan ketentuan 5-nya ini sudah tidak dieksekusi. Jadi nanti sampai di kiwi saja seperti itu. Kalau untuk
mengeksekusi dengan yang itu dari awal sampai yang akhir, misalkan kita buat dia seperti ini, dia dikosongkan di awalnya sampai dengan 4. Jadi nanti akan muncul apple, banana, cherry, dan juga orange. Itu benar? 1, 2, 3, 4. Ya. Sampai di orange. Jadi dia tidak terhitung dari nol ya kalau untuk contoh yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kita change list items, misalkan kita ingin change of range. Misalkan di sini kita ingin mengubah isi dari list ini atau isi dari variabel list ini. Misalkan variabel this list apple, banana, cherry, orange, kiwi, mango atau nama-nama buah ini, saya ingin mengubah buah yang ke satu, ini kan 0, ini 1. Dari saya ingin mengubah banana ini menjadi blackcurrant. Jadi kita menggunakan this list kurung siku 1 titik 2 3 dan juga 1 0 1 2 3. Orange ini 0 1 2 3 dan kan ini sampai 3. Berarti 3-nya ini tidak dieksekusi. Berarti yang dieksekusi adalah yang nomor 2. Jadi cherry-nya ini akan otomatis terganti dengan watermelon seperti itu. Kemudian kita akan add list items ini untuk menambahkan misalkan this list, misalkan di sini saya ingin menambahkan orange, ini kayaknya cuma 3, saya ingin menambahkan orange deh. Tulis saja seperti ini, this list dot append atau itu penjumlahan kita tambahkan dia orange. Jadi nanti outputnya itu berupa this list-nya itu apple, banana, cherry, dan orange. Jadi sudah ditambahkan dengan menggunakan append tadi. Lalu bagaimana kalau tadi sudah menambahkan, kali ini saya ingin menghapus. Sama seperti tadi formatnya, cuman tadi kan menggunakan append, kalau ini dia menggunakan remove. Apple, banana, cherry. Saya ingin menghapus banana, maka saya tambahkan di sini this list dot remove dan banana. Banananya ini yang saya ingin hapus. Jadi nanti outputnya adalah apple dan cherry. Banananya itu sudah di remove. Lalu top list. Top list itu looping yang through a list. Misalkan seperti ini. Apple, banana, cherry, for X in this list, print X. Saya ingin agar dia tidak menyamping seperti ini. Saya ingin dia turun vertikal ke bawah seperti ini. Saya menggunakan for X in this list. Jadi nanti dia akan turun di bawah. Nah, untuk copy list, make a copy of a list with the copy method. Jadi misalkan di sini, this list sama dengan apple, banana, cherry. My list, this list, copy. Jadi nanti cherry, this list, copy my list. Apple, banana, cherry. Copy list. Jadi di sini use the list method. Jadi kalau misalkan di sini kita ingin mengcopy isi dari variabel this list ini. Jadi kita buat variabel baru misalkan my list. Kemudian kita tambahkan list ini untuk kita mengcopy dari variabel this list. Supaya tidak membingungkan, saya di sini ganti saja jadi x. Variabelnya jadi x. Jadi supaya, nah seperti ini. Kita punya dua variabel, x dan juga my list. Nah, my list ini saya ingin kopikan isi dari x ini. Jadi kita buatkan saja dia fungsi list, terus kita masukkan dia nama variabelnya apa? Variabel x. Kita panggil my list, variabel my list. Isinya apa? Apple, banana, cherry. Jadi dia akan copy hasil dari variabel x. Lalu bagaimana? Coba kita uji dengan kita panggil lagi nilai dari atau print. Kita panggil lagi nilai dari x. Harusnya hasilnya terduplikat sama. Nah, apple, banana, cherry, apple, banana, cherry. Seperti itu. Berikutnya adalah list method. List method ini dia seperti memberikan kita nama-namanya. Kayak Python has a set.
Jadi kayak append ini dia deskripsinya apa, clear ini untuk remove, copy untuk mengcopy, count untuk returns the number of element with the specified value, extend, index, ini semuanya dijelaskan satu persatu. Ini tuh kira-kira untuk apa, seperti itu, deskripsinya seperti apa. Selanjutnya ini ini sama seperti yang lain, list exercise untuk latihan untuk dari section Python list. Selanjutnya kita masuk di section Python tuples. Nah, tuples itu apa? Tuples are used to store multiple item in a single variable. Dia kurang lebih sama ya di tuple. Jadi dia mempunyai banyak ini kan variabel di tuple. Dia mempunyai banyak isi seperti ini, ada apel seperti itu. Kalau kita run, dia akan memunculkan apple, banana, cherry, itu kurang lebih sama. Ini untuk fungsi-fungsinya saja, kayak ini ada sifat-sifatnya, unchangeable, ordered, allow duplicates, itu untuk contoh-contohnya. Ini untuk len tuple length, maksudnya di sini kita bisa tahu panjangnya itu berapa dari variabel di tuple ini, seperti itu. Selanjutnya beralih di access tuples. Oh, ini kita ingin bagaimana caranya kita mengakses, tapi saya ingin cuma banana saja yang dieksekusi. Makanya kita tinggal panggil saja di tuple terus kurung siku 1. Karena kenapa banana? Karena dihitungnya, ingat, apple itu 0, banana 1. Jadi dihitung 0, 1, 2. Kalau misalkan kita taruh 2, yang muncul itu adalah cherry, bukan banana lagi. Lalu bagaimana untuk yang print the last item of the tuple? Bagaimana ya untuk yang negative indexing? Jadi, untuk yang negative indexing itu, kita di sini kan minus 1. Kita hitung dari minus 1, dimulai berarti dari cherry. Kalau minus 2, nanti akan muncul, dia akan dimulai dengan banana. Karena dihitung terbalik. Jadi makanya dia di situ ditambahkan dengan minus. Selanjutnya untuk update tuples, ini untuk bagaimana ya caranya kita untuk mengupdate suatu, ya, kita di sini ingin menggantikan banana ini dengan kiwi. Kita seperti mengubah isi dari variabel X yang banana ini menjadi variabel Y yang isinya adalah kiwi. Dengan cara list X, Y, itu kita masukkan 1, seperti ini, sama dengan kiwi. Kita ingin ganti yang urutan pertama dari variabel X ini. Kemudian kita panggil X lagi, tuple Y. Seperti itu. Nanti muncul apel, kiwi, dan cherry. Kalau untuk unpack tuples, ini dia susunan dari when we create a tuple, we normally assign values to it. This is called packing a tuple. Jadi untuk di sini ada fruits, ada apple, banana, cherry, green, yellow, red sama dengan fruit. Jadi di sini kalau misalkan kita panggilkan dia akan istilahnya seperti ini. Green itu apple, yellow itu banana, red itu cherry. Jadi kalau kita print green, yellow, red, itu nilainya bukan lagi, nilainya itu sudah masuk di apple, banana, cherry. Istilahnya itu mereka saling terkait. Makanya ini ditulis terbalik. Sebaliknya green, yellow, red. Seperti itu. Loop tuples. Loop tuples ini dia seperti yang lain yang sudah lalu itu di tuples, dia itu untuk variabel di tuples, dia di sini menggunakan fungsi X. Kalau misalkan kita, nah, dia akan tersusun vertikal ke bawah, sama seperti yang tadi. Ini untuk join tuples, ini untuk
kita joinkan dua tuples, digabung-gabung, nanti ditambahkan saja fungsi aritmetika penjumlahan, ini untuk perkalian, seperti itu. Ini untuk tuple methods atau istilah-istilah yang dipakai. Ini untuk teman-teman juga bisa latihan untuk section dari tuple ini. Nah, selanjutnya ada namanya Python set. Set ini kurang lebih sama seperti yang lalu. Ini kayak kita gabungkan saja isi dari my set, apple, banana, cherry, seperti itu. Nanti print di set, nanti muncul apple, banana, cherry. Ini juga kurang lebih sama, tinggal diganti-ganti saja. Kecuali ini, check if banana is present. Coba kalau kita, nah ini, di set ini maksudnya variabel set ini berisi apple, banana, cherry, dan kita print banana in di set. Jadi dia akan menentukan apakah ini true or false. Apakah banana ini memang ada dalam list dari variabel di set. Misalkan kita ganti jadi watermelon. Ini pasti ini ya nanti hasilnya adalah false karena watermelon ini tidak masuk dalam variabel di set. False. Lalu bagaimana caranya itu untuk menambahkan set items? Kita bisa menambahkan dengan tambahkan titik plus add orange. Jadi nanti akan muncul orange seperti ini. Apple, banana, cherry, orange. Kalau misalkan kita ganti yang lain, misalkan kalau misalkan kita tambahkan yang sudah ada, apakah dia akan terdouble? Karena ini sudah ada banana. Nah, itu tidak terdouble karena dia sudah mempunyai variabel, sudah dideklarasikan dalam variabel ini sebelumnya. Ini untuk, kalau tadi menambahkan, ini untuk remove, kita sama saja di set titik remove, kita tambahkan saja remove seperti itu, nanti dia otomatis terhapus. Ini untuk loop itemsnya. Ini untuk, ini seperti latihan ya, kebanyakan latihan. Ini kalau untuk join sets, union, method returns a new set with all items from both sets. Jadi, ini seperti kita menggabungkan, tapi set 1 union dari set 2. Misalkan ini set 1 union, set 2. Jadi print set 3, set 1 union. Jadi dimulai dari 2 ke C, kemudian 3 ke B, 1 ke A. Jadi dia itu sifatnya kayak dia digabungkan tapi random atau dia dipasangkan secara random seperti itu. Atau juga dia bisa begini, 1 2 3 BCA. Atau kalau kita coba running lagi, nih 1 2 3 BCA. 1 2 ini lagi 1 2 3 BAC. Jadi dia sifatnya seperti dia ditukar atau dipasang-pasangkan secara random untuk join set ini. Selanjutnya untuk set method. Ini untuk metode-metode atau apa sih yang kita gunakan dalam metode ini. Misalkan ini add, ini deskripsinya apa, clear, deskripsinya apa, copy, deskripsinya apa, dan seterusnya. Itu teman-teman bisa baca di sini. Dan juga dilengkapi dengan Python set exercise. Jadi bisa teman-teman coba-coba untuk latihannya di sini. Selanjutnya kita masuk di Python dictionaries. Dictionaries atau dia ini semacam kamus. Dictionary itu artinya kamus. Misalkan kita di sini punya, semacam kita punya variabel, tapi di dalam variabelnya itu dia seperti kamus yang brand -2, Ford, model Mustang, year, kayak misalkan di sini kita ubah misalkan nama Indah Lestari, NIM-nya berapa, kelas apa, kita bisa buatkan seperti ini. Supaya kita tidak susah-susah lagi untuk membuatnya, kita bisa
pemodelannya yang seperti ini. Itu bisa tetap masih bisa dieksekusi. Jadi dia sifatnya seperti kamus ya, ada titik duanya kayak gini. Brandnya Ford, modelnya Mustang, year-nya tahun ini, year-nya 2020. Lalu bagaimana kalau kasusnya ini yang ada dua? Kalau yang ada dua seperti ini, seperti yang pertama tadi, dia tidak akan mengeksekusi yang ini. Karena dia akan mengeksekusi variabel terakhir ini, 2020. Makanya di sini 2020 bukan 1964. Oke, selanjutnya yang terakhir itu belum terakhir. Di sini untuk Python Dictionaries. Selanjutnya di sini ada access item. Ini kurang lebih sama. Xdic case. Ini untuk Python change dictionary items. Atau dia ingin mengubah dari year-nya 1964, saya ingin mengubah disdic year-nya itu dengan variabel atau isinya year, saya ingin ubah menjadi 2018. Itu untuk penulisannya seperti ini. Kalau untuk menambahkan, kita tinggal tambahkan fungsi dari misalkan update seperti itu. Kita ingin update untuk adding color. Misalkan di sini kita ingin menambahkan di dalam disdic ini colornya red. Kita tinggal tambahkan disdic seperti ini. Kalau untuk remove, kita tinggal menambahkan disdic pop. Kalau tadi untuk add kan dia namanya disdic aja. Kalau remove items, kita tambahkan dia dengan pop. The pop method remove the item with the specified keyname. Tuh. Ini untuk loop dictionary-nya seperti ini. Kita tambahkan lagi disdic seperti ini dan sama pakai kurung siku. Untuk copy dictionaries-nya, bagaimana kalau kita ingin mengcopy sebuah variabel yang disdic ini Mustang year 1964. Kita tidak perlu menuliskan lagi, kita tinggal tambahkan dia dengan titik .disdic.copy dalam kurung run. Kita run, nanti dia hasilnya itu sama, tapi dia dalam bentuk tetap disambung seperti ini. Tidak yang turun ke bawah, tapi dia sifatnya dia tersambung. Nah, selanjutnya ini untuk nested. Nah, ini untuk dia semacam yang tadi, child 1, name-nya apa, emailnya apa, year-nya. Jadi dia seakan-akan dia lebih rapi tulisannya. Dia walaupun kita susun seperti ini, dia akan nanti lurus seperti horizontal. Ini name-nya Emil, year-nya 2004. Ini untuk sepertinya ini untuk data kelahirannya. Child 2-nya seperti itu. Tapi ini dia kenapa seperti ini? Karena dia dalam bentuk satu begini. Dia tidak dipisahkan. Kenapa dia tidak dipisahkan menjadi 1, 2, 3 tadi? Karena ada namanya fungsi yang bisa kita gunakan seperti ini. List tadi atau tuples kita bisa gunakan untuk yang datanya menurun. Selanjutnya ini untuk dictionary methods, ini untuk yang kita gunakan kayak clear, copy, from key, get, items, itu teman-teman bisa baca dan juga bisa latihan di section dictionary exercise. Selanjutnya ini untuk Python, ini untuk yang if else. Nah, if else ini untuk pemodelan condition atau pengkondisian dan juga if statements. Disinilah kita gunakan sebenarnya sebenarnya sebuah data tadi yang equal atau sama dengan itu A sama dengan B, not equals, less than or equal to, greater than or equal to. Disinilah kita baru gunakan fungsi itu. Misalkan variabel A sama dengan 33, variabel B sama dengan 200. Di sini kita buatkan sebuah pengkondisian dengan cara tuliskan if, dan kita tuliskan pengkondisiannya apa. If B itu lebih besar dari A.
Jika nilai B atau 200 lebih besar dari A, 33, maka nanti akan muncul B lebih besar daripada A. Seperti itu. Karena di sini kita coba dulu. Karena di sini memang hasilnya benar true. Nah, kalau misalkan true, kalau misalkan dia true, pasti dia akan muncul B is greater than A. Gitu. Atau kita ganti sini saja supaya lebih jelas, besar. Ctrl S. Besar. Jika B lebih besar daripada A akan keluar besar. Nah, di sini keluar besar. Kalaupun begitupun sebaliknya, kalau kita ingin jika B lebih kecil daripada A, berarti kita tuliskan salah. Itu sudah salah. Karena masa 200 lebih kecil dari 33. If B lebih kecil daripada A, akan keluar salah. Nah, sini bagaimana caranya kita ubah? Misalkan di sini kita tambahkan dia 3. Ctrl S. Nah, akan keluar salah. B lebih kecil, B itu lebih kecil dari A. Itu kalau ini dia bernilai true, maka akan keluar salah. Ini saya yang salah, mohon maaf. Indentation. Nah, ini untuk indentation. Jadi penting ya untuk indentation di bahasa Python ini. Jadi dia sensitif case-nya. Jika kita buat seperti ini tidak bisa dijalankan karena if-nya ini dia terlalu mepet, dia sama sejajar dengan pemvariabelan atau pemberian variabel dari A dan B. Dia harus lebih masuk ke dalam sedikit dari variabel ini, makanya dia tidak bisa dijalankan. Lalu elif. Elif ini apa? Elif ini dia merupakan singkatan dari else if. Jadi pengkondisian apabila misalkan A 33, B 33. Jika nilai B lebih besar daripada A, maka akan keluar B lebih besar dari A. Nah, jika dan jika elif ini else if, dan jika A sama dengan nilai B, maka akan tertulis A dan B adalah sama. Seperti itu. Sedangkan else ini merupakan kata kunci yang apapun itu which isn't called by the preceding condition. Jadi if jika B lebih besar dari A dan jika A sama dengan nilai B, else maka jadi dia seakan-akan kayak kalau tidak masuk dalam jika nanti ternyata tidak nilai ketentuannya tidak masuk di sini, jika ternyata B tidak lebih besar dari A dan juga A tidak sama dengan B, maka nanti A is greater than B. Seperti itu. Untuk contohnya, misalkan kita copy di sini, kita bawa di VS Code. Kita copy. Nah, di sini apakah B lebih besar dari A? Itu jika B lebih besar dari A, berarti akan keluar B is greater than A. Itu kan di sini kan ketentuannya salah. Di sini kan karena dia salah, berarti dia tidak muncul. Terus kita cek lagi, apakah nilai B itu sama dengan nilai A? Apakah nilai A sama dengan nilai B? Itu tidak. Jadi karena keduanya tidak masuk di pengkondisian yang ini dan pengkondisian yang ini, maka dia akan masuk di pengkondisian yang terakhir, yaitu else. Jika dia bukan termasuk dari keduanya ini, pasti dia masuk di sini. Dan itu betul, A is greater than B. Gitu. Ini untuk contohnya. Ini untuk penulisan yang lebih pendek saja, tidak usah dipanjangkan, terus tulis saja seperti ini, itu bisa. Ini untuk yang cuman hand if, kalau ini sudah ditambahkan dengan else. Penulisannya atau indeks kalimat penulisannya disatukan saja seperti ini. Sama seperti ini, or. Lalu di sini untuk n. N ini maksudnya jika nilai A lebih besar dari B dan C, jadi ini the and keyword is a logical operator and is used to combine. Jadi dia adalah pengkombinasian antara
dia itu kombinasi antara perkondisian ini. Jadi misalkan ini dia digunakan biasanya untuk mengetahui nilai dari kita, nilai mata kuliah kita. Misalkan di sini kita buat, misalkan A-nya itu 100, terus itu B-nya itu 80. Ini dia itu 50. Jika nilai A lebih besar dari B, jika nilai A lebih besar dari B, maka akan jika nilai A lebih besar dari B, maka pasti di sini akan keluar nilainya nilai A. Dan coba kita running. Di sini kayaknya akan error. Nah, seperti itu. Dia ini biasanya digunakan untuk pengkondisian, untuk contoh kasusnya, untuk menentukan nilai seorang mahasiswa, apakah dia masuk dalam kategori A, atau B, atau C, atau D. Jadi misalkan kita di sini masukkan, jika nilai A lebih besar dari B, misalkan kita nanti masukkan dia penginputan nilai, misalkan dia menyuruh kita menginput nilai. Misalkan kita input nilainya 95. Nanti akan diidentifikasi apakah dia lebih besar dari B atau dia lebih besar dari ini. Dan jika salah satunya itu, berarti dia akan masuk di mana. Seperti itu. Untuk OR pun sama. Untuk not, ini dia tinggal ditambahkan fungsi not, tapi untuk fungsinya dia sudah kurang lebih sama. Untuk nested if ini artinya dia adalah percabangan di dalam percabangan lagi. Ini kan sudah ada if, ini else, tapi di dalam if ini dia mempunyai percabangan lagi, dia punya if lagi dengan syarat indentansinya harus diperbaiki dengan dia masuk lagi di dalam lebih dalam ke bagian if. Seperti itu. Ini teman-teman bisa latihan untuk exercise-nya di sebelah sini untuk memperjelas. Untuk memperjelas. Baik, saya kira sekian untuk video terkait dengan materi pemrograman menggunakan bahasa Python, di mana saya mengambil sumber dari pembelajaran yang tersedia di website w3schools.com. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga mungkin bicaranya kurang jelas ataupun ada yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.